ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, konten atau isi dari firman itu. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah cara menyampaikan firman. Mungkin saya akan berbicara jauh lebih banyak mengenai delivery atau cara menyampaikannya. Konten atau isi firman ini hanya ulasan saja, dan saya pun tahu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah mengetahuinya. Tetapi ini hanya untuk mengingatkan kita kembali. Bila ada pertanyaan, boleh ditulis di chat atau mengajukan langsung. Saya mulai dengan konten atau isi. Apa sih khotbah itu? Khotbah itu perpaduan, pembawa firman, itu perpaduan antara seni dan metode. Ilmu berkhotbah atau pelajaran berbicara di depan orang banyak, supaya pokok yang disampaikan dapat disajikan dengan cara yang terang, nyata, dan berkualitas. Itu yang pentingnya di situ. Jadi khotbah atau membawakan firman itu perpaduan antara seni dan metode. Bagaimana kita membawakannya supaya bisa disajikan dengan terang, nyata, dan berkualitas. Ternyata tujuannya adalah bagaimana cara kita memberitakan pengajaran Kristen secara teratur, terukur, dan terstruktur. Ini yang paling penting. Dalam setiap public speaking, apapun yang dibawakan, termasuk firman, itu kita harus membawakan secara teratur. Bagaimana yang dimaksud dengan teratur? Teratur karena ada pembukaan, ada isinya, kemudian ada penutupnya. Kemudian harus terukur dan terstruktur. Terukur dan terstruktur mempunyai struktur yang jelas, tidak kemana-mana. Jadi kita sudah mempunyai framework bahwa di dalam isi dari struktur kita, isi dari firman kita, saya akan membawakan 2 poin. Dan kita tidak akan jauh dari 2 poin itu. Itu yang dimaksud dengan terukur dan terstruktur. Sistematis dan mudah dipahami agar pendengar dapat menerima dengan baik serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menerapkannya dalam sharing pribadi. Jadi harus sistematis memang. Mengapa sistematis? Mudah diikuti, mudah dipahami. Sehingga kita sebagai audience bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan kita bisa membawakannya dalam sharing kita. Kalau kita mendengarkan sesuatu yang sistematis dan mudah dipahami. Khotbah adalah keterampilan komunikasi dari suatu konsep atau gagasan Alkitabiah yang ditafsirkan, disampaikan, dan diterapkan pada kehidupan pengkhotbah dan pendengar khotbah. Khotbah adalah firman Tuhan yang diterima, dirasakan, dilakukan oleh diri sendiri, kemudian dipaparkan dengan tegas dan nyata supaya menjadi saksian dan jalan keselamatan bagi orang lain. Ini semua pasti pembawa firman sudah mengenal ini, sudah tahu, dan saya tidak akan mengomentarinya karena ini memang sudah benar, sudah begitu adanya. Sekarang fungsi khotbah. Juga pasti sudah tahu, ini mengingatkan kembali. Menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat melalui kupasan firman Tuhan yang berdasarkan pada kitab suci. Memberikan makanan rohani pada umat, sehingga kehidupan rohani umat terpelihara bahkan bertumbuh. Mengajarkan kebenaran-kebenaran rohani sebagai panduan menjalani kehidupan. Memberikan solusi-solusi rohani
bagi orang yang sedang mengalami masalah kehidupan. Kemudian mewartakan kesaksian-kesaksian yang hidup tentang Tuhan Yesus yang memotivasi bertumbuhnya iman pendengar. Unsur-unsur dalam khotbah saya tidak akan bacakan, sudah tahu semua. Ada pengkhotbah, bahan, dan sebagainya. Dan khotbah yang efektif itu yang bagaimana? Yang pertama, sesuai dengan Alkitab. Karena kita hanya membawakan sesuatu dari Alkitab. Beritanya jelas. Yang dimaksud dengan jelas, struktur dan pokok bahasanya jelas. Dan terarah sesuai topik khotbah. Jadi kalau topik khotbah tentang kasih, kita harus mengarahkan isi dari khotbah kita, pokok bahasan kita tentang kasih, tidak yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menarik. Ini hal yang sangat penting. Harus ada contoh. Bisa contoh pribadi, bisa contoh dari orang-orang yang kita personifikasikan. Boleh dengan ilustrasi, boleh dengan film-film pendek, yang suka ada di WhatsApp, itu bagus-bagus film-film pendek, yang kira-kira durasinya 2 menit sampai 3 menit, itu akan sangat menarik perhatian kita. Karena kalau kita hanya berbicara saja, juga kurang menarik. Kalau ada filmnya, ada ceritanya, itu jauh lebih menarik. Dan yang keempat, harus relevan. Menyentuh kehidupan pendengar sesuai dengan apa yang dibutuhkan umat. Ini saya rasa khotbah yang efektif. Ini kita penting sebagai pembawa firman untuk mempelajari ini, untuk menerapkannya. Mungkin tidak bisa semuanya diterapkan langsung, tapi kita terapkan sedikit demi sedikit. Nah, kembali ke struktur khotbah tadi, khotbah itu harus terukur, terstruktur, dan teratur. Struktur khotbah itu selalu dibuka dengan pembukaan atau opening. Jadi kita tidak bisa langsung ke isi daripada khotbah kita. Harus ada pembukaannya apa. Nah, pembukaan ini juga bisa dimulai dengan kata-kata mutiara, bisa dimulai dengan film pendek yang tadi, atau dengan cerita, kemudian dilanjutkan dengan isi atau body daripada khotbah kita. Kita lihat khotbah kita itu berapa menit. Misalnya hanya punya waktu, biasanya berapa menit Bu Wani? 10 menit atau 7 menit? Khotbah yang mana Pak? Di Komsel? Iya. Di Komsel palingan juga 20 menit. Itu paling banyak kan? Ya. Ya, 20 menit. Baik. Bagaimana kita sekarang membagi 20 menit ini di dalam struktur khotbah? Biasanya pembuka atau opening itu 10% dari seluruh waktu kita. Jadi kalau 20 menit, pembukanya 2 menit saja. Jangan lebih dari 2 menit. Karena nanti orang tidak konsentrasi lagi. Juga penutup itu diberi waktu juga 10%. Itu 2 menit kembali. Dan isinya 16 menit berarti. Nah, dari 16 menit ini, apa yang akan kita bahas? Apa yang akan kita kemukakan? Biasanya 2 poin saja cukup, atau 3 poin paling banyak. Karena kalau lebih dari 3 poin, itu jadi ngawur. Terlalu banyak, tidak terstruktur lagi. Jadi begitu kira-kira pembagian dari struktur khotbahnya, menurut ilmu public speaking. Kalau kita hanya mau bicara 10 menit, berarti pembuka hanya 1 menit. Jadi cari film, cari cerita yang hanya 1 menit. Dan penutupnya juga 1 menit. Berarti isinya 8 menit. Boleh dibagi, mungkin 8 menit dibagi 2 poin saja. 1 poin 4 menit, poin yang satunya 4 menit. Dengan berdasarkan waktu ini, kita tidak akan ngawur bicara kita. Karena kita punya waktu, framework kita sudah jelas.
Kadang-kadang kalau kita tidak membagi waktu, kita bingung. Ternyata ini waktu masih banyak, kok saya udah hampir habis. Itu yang biasanya para pembawa firman menjadi firman yang dibawakannya kemana-mana. Tapi kalau kita sudah membagi diri kita dengan jelas, dengan teratur dan terstruktur, kita akan baik membawakannya. Ada yang mau bertanya dulu tentang struktur khotbah ini? Tentang pembagian waktu? Bukan Tadi khotbahnya. yang isinya Pak, yang isi itu maksimal 3 poin ya Pak? Maksimal 3 poin. Kalau 10 menit, saya hanya akan bawakan 2 poin. Pak Yusuf, Ya Pak. ini apa namanya, keseluruhan waktu itu di luar tanya jawab ya? Iya. Oke. Karena Kalau tergantung dari komselnya, tergantung dari alokasi waktu yang diberikan pada kita. Biasanya kalau sebelum kita diminta, Pak tolong bawain firman ya minggu depan. Di mana, kapan, dan berapa menit waktunya. Jadi udah jelas. Sebelum kita membawakan firman, sebelum kita merancang firman ini, kita tahu waktunya. Itu Pak, yang penting di situ. Karena jadi ya itu acara pembawaan firman saja ya, di luar tanya jawab. Kalau tanya jawab itu tentunya agenda dari panitia, tentunya di luar dari pembawaan khotbah itu ya. Betul, betul. Ini saya hanya bicara membawakan firmannya saja. Karena nanti kan biasanya ada sharing. Itu sudah di luar dari 20 menit itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak Yusuf. Ya, silakan. Ini Pak Yusuf tentang efektif, tentang masalah efektif yang ilustrasi, tentang contoh-contoh ilustrasi film atau apa. Ya. Karena mungkin tidak semua orang, ya kan tidak semua bisa menggunakan fasilitas lab atau apa gitu, kekurangannya seperti itu. Terus misalkan buat dulu, misalkan seperti kita dulu lalu nanti ditampilkan oleh optor, mungkin itu bisa saja, tapi cara itunya bagaimana Pak Sup? Cara mengambil contoh-contoh film, ilustrasi dan sebagainya yang sesuai dengan Alkitab. Apakah ini saya kasih contoh aja satu ya. Kemarin ini Ibu Rosni itu sharing film tentang Raja Wali ya Bu ya? Ya, Bu Rosni? Ya, halo. Ya. Bapak yang sharing tentang Raja Wali, ya. Ya, dan saya menarik kesimpulan di situ justru ada ayatnya juga. Ya. Bagi saya itu ada sesuatu yang sangat baik untuk saya tampilkan karena sangat menarik. Di situ tentang seekor burung Raja Wali yang menyayangi anak-anaknya, tapi dia menjatuhkan anaknya dari atas, dan anaknya berteriak, "Ibu, kenapa kau menjatuhkan aku? Ibu, kenapa aku jadi begini?" Ternyata pada akhirnya si ibu ini tidak membiarkan anaknya jatuh. Ketika dia mau jatuh, dia tangkap kembali. Di sini menggambarkan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dalam kesesakan hidup. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh. Itu kira-kira seperti itu. Itu saya rasa bagus sekali. Film itu hanya 2 menit kalau nggak salah. Film seperti itu bagus. Kemudian kita cari firman yang sesuai, cari contoh-contoh dalam hidup kita. Itu akan sangat menarik. Kalau tidak ada, kalau tidak bisa, ya udah kita cari cerita-cerita pendek yang menyentuh kita. Hubungkan dengan firman yang akan kita bawakan. Itu. Terima kasih, Bu.
Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ada lagi yang bertanya sebelum lanjut? Nggak ada? Ayo lanjut ya. Nah, ini yang terpenting. Dalam setiap public speaking, dalam setiap kita berbicara di depan umum, spatial delivery ini sangat berpengaruh. Menurut penelitian, 20% itu untuk isinya. Dan ternyata 80% itu bagaimana kita membawakannya. Itu yang mempengaruhi apakah pembicaraan kita akan menarik, apakah pembicaraan kita akan didengar, atau tidak. Karena begini, tadi saya mengatakan pembukaan itu hanya 10%. Begitu orang melihat pembukaan kita sangat berkepanjangan, orang sudah mulai, nggak mau dengerin lah, bosan dengerinnya. Tapi kalau kita membawakan sesuatu dengan hanya 1 menit dan menarik, itu akan membuat orang semua diam di tempat duduk untuk terus mendengarkan. Gimana caranya? Singkat, yaitu 1 menit tadi, atau kita cari film yang singkat, atau kita berikan satu cerita. Dan ceritanya juga tidak terlalu panjang, hanya 1 menit saja. Ini yang paling penting dalam pembawaan public speaking. Elemen apa saja yang ada dalam membawakan firman kita? 1, facial expression, yaitu wajah kita. Kalau kita sedih, tunjukkan wajah kita sedih. Kalau kita gembira, ya kita tersenyum. Kalau kita kaget, tunjukkanlah dengan mata yang kaget. Ini sangat berpengaruh. Karena kalau kita bicara sesuatu yang menyedihkan, tapi kita ketawa, loh, apanya yang lucu? Itu kan sedih. Itu sangat-sangat berpengaruh. Kemudian eye contact, pandangan mata kita. Karena kita sekarang berbicara dengan Zoom, lihatlah mata kita ke kamera, bukan ke layar. Karena kita berbicara dengan audiens itu melihat kita dari kamera kita. Jadi sangat salah kalau kita melihat wajah kita, mata kita ditunjukkan kepada screen, tapi tunjukkanlah kepada kamera. Kemudian gesture, itu adalah gerakan tubuh. Tanpa gerakan tubuh, itu orang tidak terpengaruh. Tapi kalau berlebihan juga, itu tidak baik. Karena kembali kita dibatasi oleh frame seperti ini, kita berbicara hanya dengan gerakan muka dan tangan saja. Postur ini saya tidak bicara karena postur ini untuk yang di depan podium. Bagaimana postur kita. Kemudian pergerakan juga tidak, karena tidak bisa bergerak banyak, kecuali kalau umumnya kita harus banyak bergerak ke kiri, ke kanan, ke tengah, dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita bicara di depan umum secara offline, secara langsung, itu orang bicara berdiri di satu tempat saja. Itu menjadi kaku. Kenapa? Karena orang yang di kiri dan di kanan itu tidak merasa diperhatikan. Sedangkan dengan kita bergerak, itu semua orang merasa diperhatikan. Tapi di sini, maaf, kita tidak bisa mempraktikannya. Kemudian appearance, penampilan juga di sini sangat berpengaruh, terutama bila kita berhubungan langsung. Kita harus melihat dengan siapa kita berbicara, di mana kita berbicara. Misalnya, saya akan berbicara di depan para nelayan, dan saya berpenampilan pakai jas lengkap. Itu tidak cocok. Karena orang-orang nelayan kan melihat, aduh, ini ada siapa yang datang. Jadi kita harus menyesuaikan penampilan kita dengan audiens yang kita hadapi. Itu sedikit saja pembawaan. Nah, ini misalnya contoh.
Untuk wanita, apakah perlu bermake up? Apakah make up yang bagaimana yang diperlukan? Karena dia sebagai presiden, istri presiden, dia berpenampilan seperti ini. Kalau dia tidak berpenampilan seperti ini, orang tidak menarik dia lagi, dia tidak menarik lagi. Dan kita sebagai pembawa firman juga setidaknya rambut kita tersisir rapi, kemudian ada senyumannya, tidak seperti orang-orang biasa gitu. Membedakan audiens dengan pembawa firman. Nah, ini yang saya bicarakan tadi, dress for success. Kalau kita bicara di depan para managers, dan saya memakai kaos oblong seperti ini, sedangkan audiens saya memakai jas lengkap seperti ini, itu memalukan sendiri. Itu kita tidak akan diperhatikan lagi. Jadi kita lihat, kalau mereka memakai pakaian lengkap, kita pun harus berpakaian lengkap. Kalau mereka berpakaian biasa, kita turunkan juga level kita. Tidak memakai jas, tapi memakai baju yang rapi, memakai dasi. Kalau audiens kita tidak memakai dasi, hanya memakai t-shirt saja, cukup dengan baju yang sederhana. Itu maksudnya. Ini juga untuk penampilan pembawa firman, saya bilang ini pembawa firman lah di sini. Kita punya rambut yang dipotong rapi. Jangan rambutnya berserakan. Kemudian clean shave, itu janggut dan kumisnya dirapihkan. Dan yang paling penting adalah senyuman yang hangat. Mulai sesuatu dengan senyuman, sehingga orang merasa disapa dengan baik. Dan merasa perasaan feel of confidence, percaya diri. Begitu kita tampil percaya diri, orang langsung percaya. Tapi kalau begitu tampil, kita mengatakan, atau kita berdiri dengan gemetar dan, oh maaf, saya sebetulnya tidak siap untuk membawakan ini. Itu jangan pernah terjadi. Ketika kita muncul, kita tidak boleh mengatakan kata maaf. Apapun yang terjadi dengan diri kita, kita harus siap. Karena audiens tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Jadi, please jangan mengatakan kata maaf, karena itu mengurangi rasa percaya diri, dan juga audiens tidak akan percaya sama sekali. Bayangkan kalau saya tiba-tiba muncul, aduh maaf, sebetulnya saya hari ini nggak siap. Ini karena Ibu Wani yang nyuruh saya. Perasaan kita yang mendengar juga, ini orang pasti nggak bisa bawainnya. Orang ini nggak siap-siap untuk membawakannya. Jadi jangan pernah mengatakan, maaf, saya tidak siap. Formal dress sudah, firm handshake itu jabatan tangan, nggak saya bahas. Correct body posture juga tidak saya bahas, karena ini daring, melalui online. Ya. Ini kalau berdiri, tidak. Nah ini, kalau seandainya nanti berdiri, itu sikap tangan kita di mana? Itu tidak bisa seperti ini. Kenapa kalau tangan kita ditutup, itu menurut public speaking, menunjukkan bahwa kita orang yang tertutup. Tidak terbuka, tidak mau mendengar komentar, tidak mau mendengar kritikan orang. Jadi tolong jangan ditutup tangan seperti ini. Body language, ya sedikit saja lah ya, karena memang di dalam online ini nggak muncul. Ini orang menunjukkan bagaimana dia dengan kekuatan yang teguh. Lihat mukanya, lihat cara mengepalkan tangannya, itu menunjukkan belum dia bicara, kita sudah tahu apa yang akan dia bicarakan. Facial expression. Kalau sedih. Kalau dia gembira, tunjukkan gembira. Nah, ini yang bisa kita lakukan di online ini.
Kalau kita mempunyai suatu cerita yang menyedihkan, robahlah raut muka kita menjadi sedih. Tapi ketika kita gembira, tersenyumlah supaya orang melihat, oh dia sudah bergembira. Kaget. Pak Yusuf. Ya. Pak Yusuf, jadi sedikit ini ya, untuk menggambarkan sikon sedih dan gembira, itu kadang-kadang yang digambarkan harus gembira, tapi kita menerima kesedihan. Misalnya ada saudara yang meninggal dan sebagainya. Kita Pak perlu sedikit latihan pribadi, latihan drama gitu ya. Artinya memaksakan ini sebelum ini hanya persiapan aja. Ya. Sikon sedih tapi harus gembira. Sikon gembira kita harus sedih gitu ya. Harus ada latihan pribadi ya Pak Yusuf ya. Iya. Betul. Jadi semuanya ini nggak bisa diterima, nggak bisa sekaligus diterima dan diterapkan. Saya berlatih ini selama 20 tahun. Saya ikut public speaking dengan Amerika ini 20 tahun, merubah cara saya berbicara, kemudian facial expression. Jadi Pak, nggak usah didengarkan saya, oh harus begini, enggak. Pelan-pelan saja, kita jalani saja. Sedikit demi sedikit kita rubah. Mungkin nanti suatu waktu ada lagi pembekalan seperti ini, kita dengarkan lagi. Ya. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama. Nah ini eye contact tadi saya sudah jelaskan melalui lihat ke kamera. Make eye contact with friendly faces. Juga kita harus mempunyai wajah yang bersahabat. Walaupun kita sedang sedih, jangan menunjukkan kesedihan itu. Ketika kita berhadapan dengan umum, kita sebagai orang lain yang mempunyai wajah yang ramah. Ini kalau di atas podium, saya tidak bicarakan ya. Ini gesture. Ini yang penting. Ini bisa kita manfaatkan di online ini. Ini orang, mengapa orang ini menutup mukanya? Bu Hani, kenapa ini orang? Menunjukkan apa? Menunjukkan kasihan, empati. Kasihan, empati. Ya. Jadi dengan gerakan saja kita sudah bisa menangkap apa yang dia ingin sampaikan. Jadi jangan malu-malu, kita sebagai pembicara, pembawa firman, juga seorang pemeran sandiwara di depan umum. Kalau ini apa? Dia merasa sedih atau gembira? Welcome, gembira. Gembira kan? Ya, Gembira. Tunjukkanlah dengan wajah, dengan gerakan tangan kita. Ini contoh yang bagus dari body language sebagai pemimpin adalah Presiden Obama. Ada beberapa hal yang penting dalam public speaking. Yaitu yang pertama, nggak apa-apa ya, ini bicara offline ya. Ya. Jangan pernah menggosok-gosok tangan di depan umum. Atau menyimpan tangan kita di dalam saku. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa orang ini sedang nervous dan tidak merasa nyaman. Kedua, tidak pernah melipat tangan kita. Karena ini akan memberikan jarak antara kita dengan audience. Yang ketiga, menghindari eye contact, menghindari pandangan mata kepada orang. Apalagi kalau offline, kalau berhubungan langsung. Kita harus memandang mata audiens satu persatu. Dan keempat, posture cara kita berdiri. Nah, ini yang lebih penting lagi untuk kita sekarang adalah penggunaan body language. Oh, ini nggak usah lah ya.
Suara kita. Suara ini sangat berpengaruh. Ingin memiliki suara yang indah, berkarakter dan berkarisma, kita harus memperhatikan artikulasi. Kita melatih diri kita mengucapkan A, I, U, E, O dengan jelas. Jadi jangan mumbling, jangan mumbling itu bergumam. Kita harus membawakannya dengan jelas. Kalau kita mengatakan kata, itu kata, mau, jelas sekali kata perkataannya. Kemudian intonasi. Intonasi ini sangat penting. Contoh, saya perlu bantuan Ali. Saya perlu bantuan Ali. Artinya apa? Apa Bu Wani? Saya perlu bantuan Ali. Artinya jadi beda. Mobil. Ban sama tuan. Ban, Saya perlu bantuan ban, Ali. Saya perlu bantuan. Gitu. Ya, itu intonasi mempengaruhi arti dari kalimat kita. Kemudian speed, kecepatan kita bicara. Kita tidak usah berbicara monoton, begitu saja, harus ada kecepatan di mana kita mempercepat pembicaraan kita, di mana kita memperlambatnya. Kalau kata itu penting, kita akan memperlambatnya supaya nyampe ke pendengar. Kalau tidak terlalu penting, ya kita boleh cepat. Kemudian pausing atau jeda. Jeda ini sangat penting. Saya tadi bicara di badan pembicaraan kita itu ada 2 poin. Dari poin 1 ke poin yang kedua, itu kita harus ada jeda. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, untuk poin kedua, nah itu kan saya memperlambat. Bla bla bla. Kemudian bahasanya yang kita pakai, pakailah bahasa yang sesuai dengan apa yang audiens kita harapkan. Jadi, pembawaan firman yang baik itu harus bagaimana? Pertama, harus jelas. Kedua, harus menarik. Ketiga, tidak menjadikan tidak menghalangi pendengar. Ini tentang suara lagi. Vary your delivery. Jadi kita harus menggunakan berbagai jenis cara berbicara. Kalau dalam dialog, bedakan antara bapak dan anak atau bapak dan ibu. Itu kalau kita bisa melatih suara kita sebagai suara wanita, sebagai suara laki-laki, sebagai suara anak, itu sangat membantu. Ingat bahwa setiap pidato, setiap firman itu punya makna tersendiri yang kita bisa sampaikan dengan suara kita. Ini ada beberapa. Sebetulnya yang saya ingin sampaikan di sini, bagaimana cara kita menyampaikan sharing saja. Karena sharing itu juga kadang-kadang tidak mengikuti kaidah daripada public speaking. Yaitu yang tadi, ada pembukaan, ada body, dan ada penutupan. Jadi kalau kita melakukan sharing, itu lebih baik kalau kita mengulangi, misalnya
Kita bicara soal kasih lagi lah. Bagaimana kita mengasihi orang? Bagaimana perasaan kita ketika mengasihi orang? Kita mulai dengan pembukaan. Apa pembukaannya yang kira-kira cocok dengan kasih? Bisa dengan kata-kata mutiara, bisa dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Apapun boleh. Dengan satu kalimat saja, kita buka pembicaraan kita. Bahwa Tuhan sudah memberi kita berbagai hal yang kita inginkan. Mengapa saya tidak berbagi? Teman-teman sekalian, saya ingin berbagi kejadian saya pagi hari ini. Itu sudah masuk ke dalam hati. Tadi pagi, saya bertemu dengan seorang yang sedang kelaparan, berjalan di depan rumah saya. Dan dia memandang saya. Matanya mengatakan bahwa saya lapar, saya belum makan. Tiba-tiba saya mengambil makanan dan saya berikan pada orang itu. Itu sebagai contoh. Contoh pertama. Boleh contoh kedua. Hanya satu contoh juga sudah bagus. Dan sebagai kesimpulannya, jangan lupa ada kesimpulan. Dalam hal ini, berbagi dengan orang yang sedang membutuhkan, itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dari kita. Sesuatu yang Tuhan harapkan dari saya sebagai manusia untuk berbagi kesedihan, berbagi apa yang saya punya dengan orang lain. Terima kasih. Itu akan menarik audience bahwa apa yang dilakukan oleh si orang ini berbagi kasih sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Jadi kalau membawakan sharing juga ingat akan introduction, body, conclusion. Pembukaan, isi, dan penutupan. Juga dengan variasi kata-kata. Dengan voice-nya, dengan intonasi, dengan eye contact, dengan segala macam. Jelas ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Kita harus berlatih dan berlatih. Nggak apa-apa kita membuat kesalahan karena kita belajar. Belajar itu adalah sepanjang hidup kita. Membuat kesalahan itu adalah sesuatu tindakan yang benar karena dengan kesalahan saya akan menjadi lebih baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Untuk sedikit public speaking-nya. Mangga, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, siapa yang mau tanya? Bapak Ibu Sumardi, Paulina Hani, boleh tanya. Pak Sumardi mau bertanya. Iya. Halo, boleh bertanya, Pak? Boleh. Kalau dalam PD itu dalam PD itu loh, dalam PD itu yang membawakan renungan Ya. itu kadang-kadang ada yang kontennya itu banyak, tapi sharingnya sedikit. Nah, menurut saya ada pertanyaan, baiknya antara konten isi khotbah dengan sharing itu lebih baik perbandingannya berapa persen? Apakah isi khotbah 70%, sharingnya 30%, atau kebalikannya, Pak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau kita komsel, itu ada pembawa renungan itu membawakan renungan, lalu dia sendiri juga sharing, tapi di samping itu ada peserta yang ikut sharing. Dan kadang-kadang peserta itu kurang tahu diri gitu. Sharingnya terlalu banyak, terlalu panjang. Bagaimana cara yang bijak untuk menyetop sharing yang panjang itu supaya semua orang bisa kebagian waktunya gitu, Pak. Supaya
yang mau sharing itu tidak sakit hati, tapi waktunya bisa dibagi-bagi gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sumardi pertanyaannya. Saya Bagus, jawab Pak yang Sumardi. saya jawab yang Pertanyaannya kedua bagus. aja Ya. dulu ya. Di Komsel kita memang si pembawa firman memberikan kesempatan untuk setiap orang sharing. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan saya tentang bagaimana kita membawakan sharing itu, yaitu ada introduction, body conclusion, dengan waktunya yang dibagi-bagi itu, tidak menjadikan sharing orang itu menjadi panjang dan tidak karuan. Mungkin bisa dibatasi untuk sharing itu hanya biasanya kita 1 sampai 2 menit. Kalau di public speaking, sharing ini adalah sesi pidato dadakan. Sesi pidato dadakan ini persis seperti sharing. Hanya 1 sampai 2 menit saja. Tidak lebih dari 2 menit. Paling lama 2 menit 30 detik. Itu malah kita pakai timer, Pak. Ada timernya. Kalau 1 menit itu hijau. Berarti kita sudah boleh berhenti. Kalau sudah 2 menit, merah sudah menyala. 2 menit 30 detik itu langsung suara keluar. Dengan itu kita semua merasa belajar untuk mengatur pembicaraan kita. Mungkin bisa disarankan untuk sharing tidak lebih dari 3 menit. Misalnya. Itu bisa diterapkan karena kan kita Komsel kita kan tidak terlalu banyak orangnya. Dan ditunjukkan diarahkan kembali, ingat ya kalau sharing itu harus ada poin ininya gitu. Itu akan mungkin akan lebih menarik ya Pak ya. Daripada orang sharing 10 menit, orang udah nggak mau dengar lagi. Saya rasa untuk sharing 3 menit itu sudah maksimum. Nggak lebih dari 3 menit. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, membawa PD itu memang mereka diberi waktu kira-kira 1 jam, Bu Wani ya? 45 menit seharusnya. 45 menit. Juga kalau mereka mengerti public speaking, dari 45 menit itu, dia harus bagi intro, body, dan conclusion. Jadi dari 45 menit itu kira-kira 30 menit di body-nya. 30 menit di body, dia bisa bagi 2 atau 3 poin, 10 menit, 10 menit, 10 menit. Dari 1 poin 10 menit, itu dia bisa menerangkan 5 menit, kemudian dia sharing 5 menit. Kemudian poin kedua juga 5 menit, sharing lagi 5 menit. Poin ketiga 5 menit, sharing 5 menit. Menurut kaidah itu, orang yang mendengarkan akan nyaman mendengarkannya. Karena biasanya mereka terhanyut dengan sharing yang begitu panjang. Kadang-kadang sharingnya bisa 15 menit atau 20 menit. Sedangkan waktu yang dia punya hanya sekian menit. Itu Pak, menurut siapa pembicaranya ya Pak ya. Terima kasih. Semoga menjawab. Satu lagi kurang jelas. Kalau misalkan kita sudah membatasi sharing 3 menit saja, udah lewat 3 menit, dia masih terus ngomong, cara menyetopnya bagaimana Pak? Supaya mereka itu tidak sakit hati Pak. Mungkin dari awal Komsel ini akan kita mulai, kita sudah memberikan aba-aba atau Ibu Wani memberikan rule bahwa dalam sharing nanti setiap orang hanya punya waktu 3 menit maksimum. Jadi mohon Bapak-bapak dan Ibu-ibu selesaikan sharing Ibu dan Bapak hanya 3 menit. Setelah 3 menit saya akan mengetuk pintu, mengetuk meja dan Ibu Bapak harus berhenti. Nah, dengan mengikuti aturan itu orang tidak akan menjadi kenapa saya mau bicara? Saya mau bicara tidak diberi kesempatan. Ini pernah terjadi Pak. Saya membawakan acara public speaking di UI.
Bu Ya, ini kalau depan dosen dan dekan-dekan. yang itu Kemudian lihat mereka apa diberikan yang tidak kesempatan berbicara sharing ini. sama gambar Dan saya mengatakan bahwa beda. Bapak Ibu waktunya hanya 1 sampai 2 menit. Maksimum 2,5 menit. Sesudah itu lampu merah akan menyala dan Ibu harus berhenti. Dan itu ada satu Bapak dosen, Bapak dekan berbicara sudah lebih dari 3 menit, sudah disuruh berhenti, dia bicara, disuruh berhenti, dia marah. Saya sedang berbicara, saya tidak mau diberhentikan. Pak, maaf. Karena ada aturan di Toastmaster ini, pembicara hanya diberi waktu 1 sampai 2 menit. Akhirnya dia mengerti juga. Jadi memang harus ada aturan dari awal yang kita terapkan di Komsel kita. Kalau setuju, terapkanlah supaya kita belajar, Pak. Supaya kita belajar membawakan sharing dengan terarah dan teratur, terstruktur, dan waktu yang terukur. Demikian, Pak, saran saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Aduh, sudah jam 11 ya. Nggak Boleh kerasa. saya, Pak? Ya, Bu. Ya, dengan adanya pengarahan dari Pak Yusuf, maka nanti kalau sharing ya pasti nggak semuanya sharing. Jadi bagi saya, kenapa saya nggak sering sharing? Karena saya pengen seperti yang dianjurkan oleh Pak Yusuf. Seperti kalau kita ngajar kan ada pembukaannya, salam sapa, terus isinya, terus penutup. Tapi kadang-kadang kalau dadakan disuruh sharing itu, kadang-kadang terus ngeladrah, cuman nyeritain apa yang kita alami gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa seperti apa yang disarankan oleh Pak Yusuf. Jadi nanti tidak ada yang ngeladrah bahasa Jawanya. Itu aja. Terima kasih. Ya, Bu, semoga tidak ngejeladrah. Semoga kita bisa mendengarkan sharing orang dengan baik. Tapi kan mau. Supaya kita juga bisa memberikan sharing dengan baik. Yang bermanfaat. Terima Tapi ya kasih. sama aja tuh. Kenapa, Bu Liana? Udah bisa kedengar tuh, Bu Liana. Ya. Udah bisa kedengar. Nggak kedengeran lagi. Oh, kita bisa dengar dia nggak bisa dengar kita. Enggak, udah matiin. Ya, Bu Liana. Apa yang itu? Masih ada waktu, Bu, untuk yang bertanya atau sudah selesai saja? Pak Yusuf mau nanya nih. Ya, silakan. Pak Yusuf, Ya. ini bagaimana misalnya firman, kan orang tidak tahu ya kejadian apa yang bakal terjadi besok atau 5 menit ke depan. Nah, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak yang tidak baik lah misalnya. Itu bagaimana Pak Yusuf? Apa harus dibicarakan sebelumnya atau sesudahnya? Kalau saya punya kondisi seperti itu. Terima kasih. Maksudnya Ibu sudah merancang apa yang akan Ibu Ya, bawakan? persiapan misalnya sudah matang, tapi tiba-tiba ada kendala tapi ini tidak bisa ditinggalkan kan. Jadi bagaimana saya harus membicarakan duluan, maaf Bu, Bapak, Ibu, saya dalam kondisi seperti ini, atau terakhir saya membicarakan, terakhir saya bicara. Kalau Ibu mau meninggalkan ruangan itu, lebih baik Ibu bicara di awal, sebelum Ibu meninggalkannya. Ya, Itu ya, akan terima jauh kasih. bisa dimengerti. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama. Saya Pak Yusuf. Ya. Kebetulan karena yang ada Komsel ini kita itu kan para pewarta semua gitu. Jadi dengan adanya public speaking yang disampaikan itu memang sangat berpengaruh dan sangat jadi pelajaran buat
kami, terutama buat saya karena saya juga membawakan firman di Komsel, dan selain itu saya juga sering membawakan MC di mana-mana, baik dalam acara pun, dan selain saya ikut sekolah CAP yang diadakan di komunitas Solio gitu, terus angkatan ke-7 ya yang di CAP, saya pernah belajar dan mendengarkan bagaimana itu cara membawakan sebuah firman atau yang kayak yang Pak Yusuf sampaikan yang saya anggap ingin saya ini adalah efektif sesuai dengan Alkitab, terus beritanya jelas, terus menarik itu, terus relevan menyentuh kehidupan para pendengar. Itu sudah terang, tapi kadang-kadang kan dari gaya cara kita atau konsepsi dari kita kadang-kadang suka biar, walaupun pada saat itu kita menyiapkan sedemikian rupa. Nah, saya pernah belajar public speaking yang saya tekan pada saat saya mewarta. Dalam komunikasi mungkin pembicaraan tidaklah penting, bukanlah satu-satunya poin terpenting. Kita tangkap cara kita bertutur kata yang patut diperhatikan. Artinya bertutur kata seperti tadi yang Pak Yusuf sampaikan. Terus hindari berbicara terlalu panjang. Jangan terburu gitu. Terus harus sesuai dengan pokok bahasan ayat firman, sesuai dengan akan kita sharingkan gitu. Ini kecenderungan berbicara kalau menurut peneliti public speaking itu 3-5 kata per detik. Mereka akan bisa menyita perhatian para pendengar sehingga selalu jadi pusat perhatian pada kita. Jadi yang saya sekarang pergunakan dalam sampaikan firman yaitu cepat, lugas, tetapi jelas. Tapi kadang Yusuf ingin saya tanyakan, dari semua yang saya konsep sebelum saya melakukan pewartaan ataupun MC, kadang-kadang pikiran semua jadi busuk gitu, tidak sesuai dengan diharapkan sama kita. Bagaimana mengatasinya gitu, Pak? Itu dialami oleh setiap orang, Bu. Kita sudah punya konsep, tiba-tiba pikiran kita melayang kemana saja. Itu memang setiap orang menghadapi hal semacam itu. Bagi saya, pribadi, saya sudah punya konsep apa yang akan saya bawakan. Kemudian sebelum saya muncul, baik sebagai MC atau sebagai pembawa firman, saya akan berdoa, bermeditasi, berkonsentrasi, dan minta bantuan Tuhan supaya Roh Kudus turun dan menenangkan hati